Selamat siang pemirsa, saya Siti Isnilinur kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Demo ricuh di Batubara, perwira polisi terluka. Ratusan mahasiswa Binjai kembali demo menolak Undang-Undang Omnibus Law. Pengurus Golkar Kecamatan Purba siap dukung paslon Anton Rospita. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Seorang perwira polisi terluka saat mengamankan aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung ricuh di Batubara, Sumatera Utara. Kericuhan terjadi saat ratusan pengunjuk rasa berusaha masuk ke gedung DPRD Batubara. Namun upaya tersebut dihadang aparat keamanan. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan, bahkan sejumlah pengunjuk rasa melempari aparat yang mengamankan aksi tersebut. Akibat kejadian tersebut, Kasat Sabara Polres Batubara mengalami luka robek di bagian kepala karena terkena lemparan batu dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, polisi mengamankan puluhan pengunjuk rasa yang terlibat aksi anarkis ke Polres Batubara. Setelah dilakukan tes urin, satu orang pengunjuk rasa dinyatakan positif narkoba. Polisi juga turut mengamankan sejumlah pelajar yang ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut. Mahasiswa dan mobil komando mereka mau masuk ke gerbang, kita lapis ke anggota dan juga tondalmas dilapis di pintu masuk sehingga mereka emosi tidak bisa masuk. Tiba-tiba dengan spontan mereka mungkin sudah mempersiapkan batu lah, menyerang anggota kita sehingga diserang pakai batu. Anggota yang pengamanan di pagar pintu masuk kantor DPR. Kemudian karena tidak terkendali lemparan batunya sehingga kena kemana-mana, bahkan anggota kami satu Kasat Sabara, AKP komponen AKP dan Sinaga mengalami luka di kepala karena pakai baret kena lemparan batu besar sehingga mengalami luka parah. Dan ini sekarang kami akan rujuk ke rumah sakit Brimob karena kondisinya agak lemah dan kemudian dia merasa pusing, mungkin nanti akan difoto torak dan lain sebagainya karena kita di sini tidak lengkap alatnya sehingga kita akan rujuk ke Medan ke rumah sakit Brimob Polda Sumatera Utara. Pak, ada berapa orang yang diamankan Pak dari pendemonstran? Yang diamankan 44 orang dan dari 44 orang ini setelah dites urin ada yang pakai narkoba. Ada berapa bukan orang? Mahasiswa Jadi orang dewasa pakai narkoba. Ada berapa orang Pak? Yang sudah dites positif satu orang. Dan semua bukan mahasiswa. Pak, ada anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah ada berapa banyak? 19 orang. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, polisi mengendus keterlibatan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI dalam unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung ricuh di Medan, Sumatera Utara pada Kamis pekan lalu. Diketahui saat ini Ketua KAMI Medan Hairi Amri telah diamankan pihak kepolisian. Polda Sumatera Utara mengendus keterlibatan kelompok tertentu dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara yang berujung ricuh pada Kamis pekan lalu. Salah satu kelompok yang diduga terlibat adalah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI Medan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuwanisor menyebut beberapa orang dari kelompok itu telah ditangkap dan dijadikan tersangka. Salah seorang yang turut diamankan adalah Ketua KAMI Medan Hairi Amri. Kapolda memaparkan keterlibatan kelompok itu di hadapan para pimpinan buruh di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Senin siang. Kelompok yang dideklarasikan oleh Gatot Nurmantio, Din Syamsuddin, dan beberapa tokoh lainnya tersebut diduga sebagai penggerak dan pemasok logistik dalam unjuk rasa yang berakhir ricuh tersebut. Dan polisi juga memperoleh bukti berupa tangkapan layar percakapan di grup WhatsApp KAMI Medan
yang memperkuat dugaan keterlibatan kelompok tersebut. Sampai saat ini khusus yang diamankan, yang ditingkatkan menjadi tersangka 27 orang. Dan ini akan berkembang, tadi pagi juga ada yang ditangkap 2 orang dalam ujaran kebencian Undang-Undang ITE, menghasut, rasis, dan merencanakan untuk membuat kota Medan rusuh. Itu tugas polisi dengan dibantu sepenuhnya Kodam 1 Gate Barisan. Adapun dalam aksi unjuk rasa pada Kamis dan Jumat pekan lalu itu, polisi mengamankan sebanyak 722 orang dan menetapkan sedikitnya 30 orang sebagai tersangka. 24 orang diantaranya terlibat aksi pembakaran dan pengrusakan fasilitas publik dan kendaraan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Masih dengan informasi serupa pemirsa, puluhan gabungan Aliansi Mahasiswa Buruh Rakyat Bersatu Kota Tanjung Balai melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Tanjung Balai, Sumatera Utara untuk menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Puluhan Aliansi Mahasiswa Buruh Rakyat Bersatu Kota Tanjung Balai melakukan aksi damai di kantor DPRD Tanjung Balai terkait pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI. Kedatangan gabungan Aliansi Mahasiswa Buruh Rakyat Bersatu Tanjung Balai ke kantor DPRD Kota Tanjung Balai tersebut guna menandatangani surat penolakan Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera mengirim surat tersebut ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Disampaikan dengan hormat bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI di Kota Tanjung Balai telah terjadi aksi unjuk rasa dan penolakan terhadap undang-undang tersebut dari mahasiswa dan kaum buruh sekota Tanjung Balai. Sehubungan dengan hal tersebut, DPRD Kota Tanjung Balai menyampaikan dan meneruskan aspirasi dari mahasiswa dan buruh sekota Tanjung Balai dan menyatakan dengan tegas menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi undang-undang serta meminta diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Katanya hari ini kawan-kawan mahasiswa bersatu dengan buruh dan masyarakat Kota Tanjung Balai datang ke DPRD Kota Tanjung Balai untuk menyampaikan aspirasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Hari ini kita diterima oleh DPRD Kota Tanjung Balai dan surat dari DPRD Kota Tanjung Balai sudah dikeluarkan bahwasanya DPRD Kota Tanjung Balai menjembatani aspirasi kita untuk menyampaikan ke pemerintah pusat dan DPR RI untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang kita sampaikan tadi. Usai menandatangani dan menyerahkan dokumen ke DPRD Tanjung Balai, puluhan Aliansi Mahasiswa Buruh Rakyat Bersatu langsung membubarkan diri. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Ratusan mahasiswa Binjai kembali demo menolak Undang-Undang Omnibus Law. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, aksi penolakan Undang-Undang Omnibus Law terus terjadi di seluruh Indonesia, termasuk di Binjai, Sumatera Utara. Hari ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Kota Binjai menggelar aksi demo di kantor DPRD setempat. Dengan membawa berbagai spanduk dan poster yang bertuliskan kecaman terhadap kebijakan DPR RI, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Kota Binjai mendatangi kantor DPRD Kota Binjai.
Ratusan mahasiswa ini melakukan orasi dan menuntut agar DPRD Kota Binjai menyatakan sikap penolakan atas disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, para pendemo juga meminta DPRD Kota Binjai untuk mendesak DPR RI agar mencabut Undang-Undang Cipta Kerja atau setidaknya merubah substansi Undang-Undang Cipta Kerja agar berpihakan terhadap masyarakat, khususnya buruh dan nelayan. Mahasiswa juga menuntut agar Presiden harus menerbitkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah melakukan orasinya, para mahasiswa akhirnya dipersilakan masuk ke dalam halaman kantor DPRD Kota Binjai dan disambut oleh ketua dan anggota DPRD Kota Binjai. Dan dari hasil dialog antara DPRD dengan mahasiswa, maka DPRD Kota Binjai hari ini akan mengutus perwakilannya ke DPR RI untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rena TV. Sementara itu pemirsa, setelah sebelumnya unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Kota Pematang Siantar berlangsung ricuh, kali ini demo kedua yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa langsung disambut Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Pematang Siantar. Senin 12 Oktober 2020, ratusan mahasiswa melakukan unjuk rasa tentang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR. Sebelum memulai aksi di gedung DPRD Kota Pematang Siantar, massa lebih dulu pawai di inti kota Jalan Sutomo sambil menyuarakan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Setibanya di depan gedung DPRD Pematang Siantar, massa langsung disambut oleh Wali Kota bersama Ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD lainnya. Dengan pengawalan ketat dari Polres Pematang Siantar, koordinator aksi menyampaikan keberatan mereka terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dan meminta kepada Wali Kota Pematang Siantar dan DPRD untuk menyampaikan aspirasi penolakan Omnibus Law dari masyarakat Kota Pematang Siantar kepada Presiden Republik Indonesia. Tuntutan lainnya, massa meminta Presiden segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Omnibus Law. Setelah menerima aspirasi dari pengunjuk rasa, massa dengan tertib membubarkan diri. Sebelumnya pada 8 Oktober lalu, demo pertama yang dilakukan oleh ratusan massa berlangsung ricuh hingga melukai beberapa personil kepolisian. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Rinda TV. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Guna menyadarkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan demi pencegahan penyebaran COVID-19, Polres Serdang Bedagai bersama pihak pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai melakukan operasi justisi penegakan hukum protokol kesehatan dengan sasaran dusun dan desa di Kecamatan Serampah dengan cara gowe sepeda sembari berolahraga. Sebelum mengawali operasi justisi, Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robin Simatupang beserta anggota melakukan goes sepeda menyisir dusun di Desa Cempedak Lobang sembari memantau situasi Kamtibmas. Pada kegiatan ini penindakan juga dilakukan bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker saat melintas di jalanan. Berbagai alasan pun terlontar dari mulut warga yang terjaring operasi justisi yang digelar petugas gabungan di Jalan Serampah, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara tersebut. Seperti yang diungkapkan Susi, salah seorang warga yang terjaring operasi justisi ini. Wanita muda ini mengatakan jika dirinya lupa membawa masker dan berjanji akan memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Bagi warga yang terjaring operasi justisi ini, langsung diberi sanksi oleh petugas seperti push-up. Hingga saat ini masih banyak warga yang belum terbiasa untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Nggak pakai masker? Ketinggalan. Ketinggalan? Biasanya? Biasanya pakai. Ini mau kemana tadi? Baru pulang kerja. Kapolres Sergai AKBP Robin Simatupang mengatakan, dari hasil operasi justisi banyak ditemukan masyarakat yang menggunakan kendaraan, namun tidak menggunakan masker dan tidak melengkapi surat-surat kendaraan. Bagi warga yang melanggar diberikan tindakan berupa push-up dan pernyataan berjanji akan menggunakan masker sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19.
Hari ini kita melakukan operasi justisi terhadap protokol kesehatan. Tentunya hari ini kita bersama masyarakat dan PJU sambil berolahraga sekaligus memantau situasi di mana daerah-daerah wilayah-wilayah yang belum mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini daerah Cempedak Lubang. Jadi setiap sore kita lihat banyak pengendara bonceng 3, tidak pakai masker, nggak bawa SIM, nggak ada STNK, bahkan plat sepeda motor maupun mobilnya bodong. Nah, kita terus edukasi, sosialisasi, yang mengadakan teguran tertulis maupun lisan, supaya masyarakat nantinya tentu mematuhi protokol kesehatan. Nah, tujuannya kita mencegah penularan virus corona. Demikian. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Arina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, masyarakat Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara siap mendukung pasangan calon Bupati Anton Saragih dengan Rospita Sitorus dalam Pilkada Desember 2020 mendatang. Dalam strateginya, pendukung Anton Rospita dari Partai Golkar Kecamatan Purba akan menggandeng seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Purba untuk memenangkan paslon nomor urut 4 menjadi Bupati Simalungun pada periode selanjutnya. Dalam rangka menyambut Pilkada tahun 2020, masyarakat Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara siap mendukung pasangan calon Bupati Anton Saragih dan Rospita Sitorus. Dukungan ini dilakukan saat berlangsungnya acara deklarasi pemenangan untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun nomor urut 4. Dalam strateginya, pendukung Anton Rospita dari Partai Golkar Kecamatan Purba akan menggandeng seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Purba untuk memenangkan paslon nomor urut 4 menjadi kepala daerah di Simalungun pada periode selanjutnya. Menurut Jamin Tua Purba selaku Ketua Golkar Kecamatan Purba, akan memberikan dukungan penuh kepada pasangan calon Anton Rospita dengan strategi menggandeng seluruh lapisan dan elemen masyarakat dalam Pilkada mendatang untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun. Melaksanakan jumpa pers dan sekalian mundur dari PAC Partai Golkar Kecamatan Purba dan siap untuk mendukung Dr. Anton Rospita Sitorus. Ya, sedikit Bang, bagaimana nanti Bang strategi untuk membantu memenangkan beliau Bang? Bagaimana? Strategi kita sebagai mantan Ketua PAC Golkar siap merangkul ketua-ketua nagori di Kecamatan Purba dan siap memenangkan Dr. Haji Anton Rospita Sitorus. Harapannya Bang kepada pengurus nanti nih Bang, seperti apa nanti Bang? Sedikit dari Abang ini Bang. Harapan-harapannya bagaimana nanti, kekompakan atau apa gitu Bang? Harapan kami sebagai tim Dr. Haji Anton Rospita Sitorus kalau menang semoga memperhatikan tim relawan yang saya bangun di nagori-nagori. Oke, siap. Ini kegiatan Bang, izin Bang, dilaksanakan di mana ini Bang? Salah satu tempat apa? Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Purba, Center Posko Pemenangan Anton Rospita Sitorus. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Arina TV. Informasi menarik kali ini pemirsa bertepatan dalam peringatan Hari Museum Nasional Senin 12 Oktober. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan menggelar pameran temporer dengan tema Venesia dari Timur di Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Sebanyak 700 lebih koleksi benda bersejarah dipamerkan untuk mengenang dan mengajak masyarakat akan keelokan ribuan sungai yang mengelilingi kota zaman dahulu, serta pentingnya menjaga kebersihan sungai dalam kehidupan di masa sekarang.
Dalam upaya melestarikan kebudayaan bersejarah serta menjaga eksistensi kearifan lokal di tengah perkembangan zaman, bertepatan di Hari Museum Nasional Senin 12 Oktober, pemerintah Kota Palembang menggelar pameran temporer di Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dengan mengangkat tema Venesia dari Timur. Diangkatnya tema Venesia dari Timur dalam pameran ini bertujuan untuk mengingatkan kembali semua pihak, terutama generasi muda, bahwa kota tertua di Indonesia ini dikenal memiliki Sungai Musi dan ribuan sungai kecil lainnya yang menjadi pusat nadi semua aktivitas kehidupan masyarakat Kota Palembang. Sementara itu, Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda mengatakan, melalui pameran ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran penting ribuan sungai yang mengelilingi Kota Palembang dahulu kala, di mana sungai menjadi aset penting yang selalu dijaga kebersihannya sebagai sumber kehidupan dan jalur utama transportasi. Wakil Wali Kota Palembang menambahkan Museum Sultan Mahmud Badarudin II bisa menjadi pusat sarana edukasi menarik sekaligus destinasi wisata kota, sehingga semua sarana infrastruktur sekitar museum harus selalu terjaga. Terlebih lokasi museum tepat berada di jantung kota dekat dengan kawasan Sungai Musi dan Jembatan Ampera. Tentu hari ini juga kita memperingati Hari Museum ya, Museum Nasional tanggal 12 Oktober. Tentu harapan banyak sekali, kita ingin supaya nanti museum kita ini betul-betul bisa dalam arti mengedukasi, memberikan hiburan yang mendidik. Dan saya juga titip supaya nantinya infrastruktur atau kerapian museum kita ini betul-betul bisa terjaga. Karena kan museum ini merupakan aset kita ya, peninggalan kita. Ini destinasi wisata juga, apalagi di dekat Jembatan Ampera. Kita mengangkat tema tentang Palembang Venesia dari Timur. Jadi mungkin banyak orang sudah pernah dengar gitu sekilas-sekilas tentang apa sih sebenarnya Venesia dari Timur itu, kenapa kita disamakan sama kota Venesia di Italia, tapi kita nggak pengen cuma mengenang kejayaan itu, kita pengen tarik ke masa sekarang, ada nggak sih pengaruhnya sama hidup orang-orang sekarang. Gelaran pameran temporer Venesia dari Timur di Museum SMB 2 Palembang dibuka untuk umum mulai 12 Oktober hingga 12 Januari mendatang, dengan harga tiket masuk mulai dari Rp1.000 hingga Rp5.000, dan akan dibagi per sesi maksimal 50 orang pengunjung guna mencegah kerumunan dalam masa pandemi COVID-19. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Evan Ervani, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Siti Isneniur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.